Topeng Sang Direktur. Sebuah nama yang kuciptakan untuk diriku sendiri. Di balik senyum dan kesibukan rumah tangga di Depok, tersimpan rahasia besar. Aku adalah Kirana, seorang CEO dari perusahaan besar. Hidupku sempurna di mata orang lain. Namun di balik itu semua, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku terbangun jam 5 pagi. Suara adzan subuh samar-samar terdengar dari musola dekat rumah. Seperti biasa, aku segera beranjak dari tempat tidur, melipat selimut dan merapikan bantal. Rumah ini, sebuah bangunan minimalis modern di salah satu klaster perumahan elit Depok, selalu terlihat rapi berkat tanganku. Udara pagi masih sejuk, dan wangi melati dari halaman depan menyelinap masuk lewat jendela kamar. Aku berjalan menuju dapur, membuka kulkas, dan mengeluarkan bahan-bahan untuk sarapan. Hari ini, Farel, suamiku, ingin nasi goreng. Jadi, aku menyiapkan semua bumbu dan bahan dengan cekatan. Bawang merah, bawang putih, cabai, telur, sosis, dan nasi semalam yang sudah dingin. Semua sudah terbiasa kulakukan. Ini adalah rutinitasku, sebuah peran yang kuperankan dengan sempurna. Kirana, ibu rumah tangga teladan. Sementara nasi goreng dimasak, aku menyiapkan kopi hitam kesukaan Farel dan teh hangat untukku. Aku juga memanaskan roti tawar dan mengoleskannya dengan selai stroberi. Meja makan sudah tertata rapi, siap untuk kami berdua. Farel biasanya baru bangun sekitar jam 7. Dia akan mandi, lalu turun ke meja makan dengan rambut acak-acakan dan wajah mengantuk. Hari ini tidak berbeda. Pagi, sayang. Sapaku dengan senyum. Pagi. Jawabnya. Suaranya serak. Dia langsung mengambil cangkir kopi dan menyeruputnya. Matanya masih setengah terpejam. Kami sarapan dalam keheningan yang nyaman. Sesekali, Farel akan mengeluh tentang pekerjaannya di Vitaltech, sebuah perusahaan distributor alat kesehatan tempatnya bekerja sebagai manajer rendahan. Gajinya, menurutnya, tidak pernah cukup. Tahu tidak, Kirana, bosku itu benar-benar menyebalkan. Dia selalu meminta laporan yang tidak masuk akal. Dan gajiku? Tidak sebanding dengan semua kerja keras ini, keluhnya sambil mengunyah nasi goreng. Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk. Sabar saja, sayang. Mungkin ada hikmahnya. Hikmah apa? Hikmah kalau aku harus hidup pas-pasan terus. Dia mendengus. Coba saja kalau aku punya gaji sebesar CEO itu. Hidup pasti lebih enak. Aku menatapnya. Jika saja dia tahu. Uang saku bulanan sebesar 20 juta rupiah yang kuberikan padanya setiap bulan, yang dia kira uang belanja sisa dariku, sebenarnya adalah sebagian kecil dari gajiku. Dia menggunakannya untuk membeli jam tangan mahal dan memuaskan hobi gamingnya, tanpa pernah tahu bahwa akulah yang menanggung seluruh cicilan rumah mewah ini, bahkan mobil yang dia kendarai. Setelah sarapan, Farel bersiap untuk berangkat kerja. Aku membantunya memilih kemeja, menyetrikanya jika perlu, dan memastikan semua keperluannya sudah siap. Hati-hati di jalan, sayang, kataku sambil mencium pipinya. Iya, kau juga, jangan lupa belanja bulanan. Jawabnya santai sebelum keluar dan menyalakan mesin mobil. Setelah mobil Farel pergi, senyum di wajahku perlahan memudar. Aku menarik napas dalam, membiarkan Topeng, ibu rumah tangga biasa, itu melonggar sedikit. Pukul 8 pagi, Dika, tangan kananku sekaligus CFO Nusantara Medica, sudah menunggu di depan rumah dengan mobil hitamnya. Pagi, Bu Kirana. Sapanya ramah saat aku masuk ke mobil. Pagi, Dika. Bagaimana jadwal hari ini? Tanyaku. Suaraku langsung berubah menjadi tegas dan profesional. Seperti biasa, Bu. Rapat Dewan Direksi jam 9. Dilanjutkan dengan negosiasi kontrak dengan PT Surya Abadi jam 11. Dan terakhir ada kunjungan ke gudang baru di Bekasi sore nanti. Jelas Dika sambil menyetir dengan sigap. Baik. Pastikan semua dokumen siap. Aku tidak ingin ada kesalahan. Perintahku. Selama perjalanan ke Jakarta, aku membuka tablet dan mulai membaca laporan keuangan terbaru. Angka-angka dan strategi bisnis langsung mengisi pikiranku. Aku bukan lagi Kirana si ibu rumah tangga yang sibuk mengurus sarapan suami. Aku adalah Kirana, CEO Nusantara Medica, perusahaan distributor alat kesehatan terbesar di Jakarta. Kegiatan arisan dan belanja bulanan
Yang kukatakan pada Farel hanyalah kode untuk rapat dewan direksi dan negosiasi kontrak bernilai miliaran rupiah. Kantor pusat Nusantara Medica adalah gedung pencakar langit megah di kawasan Segitiga Emas, Jakarta. Saat lift membawaku ke lantai teratas, pandanganku menyapu pemandangan kota yang padat. Dari sini, aku bisa melihat seluruh Jakarta, kota tempat aku membangun kerajaan bisnisku dari nol. Tak ada yang tahu, bahkan Farel sekalipun, bahwa Nusantara Medica adalah hasil kerja kerasku. Rapat dewan direksi berjalan lancar. Aku memimpin diskusi dengan tegas, memberikan arahan, dan membuat keputusan strategis yang akan memengaruhi ratusan karyawan dan mitra bisnis. Semua direktur dan manajer senior mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku adalah nahkoda kapal besar ini, dan aku tidak pernah goyah. Setelah rapat, aku langsung masuk ke ruang negosiasi. PT Surya Abadi adalah calon klien besar, dan kami membutuhkan kontrak mereka. Aku duduk di hadapan CEO mereka, seorang pria paruh baya yang tampak tegang. Aku mempresentasikan proposal kami dengan percaya diri, menyoroti setiap keunggulan produk dan layanan kami. Negosiasi berlangsung sengit selama hampir 2 jam, namun pada akhirnya, kami berhasil mencapai kesepakatan. Senyum puas terukir di wajahku saat jabat tangan terjalin. Selamat, Bu Kirana. Anda memang yang terbaik. Puji Dika saat kami kembali ke kantorku. Terima kasih, Dika. Ini berkat kerja keras tim kita. Jawabku. Sore harinya, kami pergi ke Bekasi untuk meninjau gudang baru. Gudang seluas 2 hektar itu akan menjadi pusat distribusi utama kami di Jabodetabek. Aku memeriksa setiap sudut, memastikan semua standar keamanan dan operasional terpenuhi. Ini adalah investasi besar, dan aku ingin memastikan semuanya sempurna. Saat matahari mulai terbenam, aku kembali ke mobil. Rasa lelah mulai menyerang, tetapi ada kepuasan mendalam yang kurasakan. Aku telah menyelesaikan hari kerja yang produktif, membuat keputusan-keputusan penting, dan menggerakkan roda perusahaan. Dalam perjalanan pulang, aku mengirim pesan singkat ke Farel. Sudah pulang, sayang? Aku baru selesai arisan nih. Macet banget di jalan. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Oh, iya, aku sudah pulang. Cepat sedikit. Aku lapar. Jangan lupa belikan martabak kesukaanku ya. Aku hanya tersenyum tipis. Topeng itu, yang sempat kulonggarkan, kini kupererat lagi. Baik, sayang. Balasku. Aku tahu aku tidak akan membeli martabak. Dika sudah memesankan makanan dari restoran favoritku, yang akan kami santap bersama di rumah. Farel tidak akan pernah tahu. Malam itu, setelah makan malam yang hening dengan Farel yang sibuk bermain game di ponselnya, aku duduk di sofa, pura-pura menonton televisi. Pikiranku melayang. Semua ini kulakukan demi Farel, demi keluarga kami. Aku ingin dia bangga padaku, meskipun dia tidak tahu apa pekerjaanku yang sebenarnya. Aku ingin memberikan kehidupan yang layak untuknya, meskipun dia tidak pernah menghargainya. Aku memandang Farel yang asyik dengan dunianya, sesekali tertawa atau mengumpat pada layar ponselnya. Dia tidak pernah curiga. Tidak pernah. Di matanya, aku hanyalah Kirana, ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Beberapa bulan berlalu. Rutinitas kami tetap sama. Aku sibuk dengan Nusantara Medica, sementara Farel tetap dengan pekerjaannya yang biasa-biasa saja di Vitaltech. Namun, ada satu hal yang semakin kentara, sikap dingin Farel padaku. Meja makan, yang seharusnya menjadi tempat kami berbagi cerita dan kehangatan, perlahan berubah menjadi medan perang dingin. Farel semakin sering meremehkanku. Kau tahu apa, Kirana? Bosku itu benar-benar kolot. Tidak tahu apa-apa soal strategi pasar modern. Maklum, ibu-ibu seperti kau pasti tidak mengerti, katanya suatu malam, sambil mengunyah steak yang kubuat. Aku meletakkan garpu perlahan. Mungkin dia punya alasan sendiri. Farel. Setiap orang punya cara kerjanya masing-masing. Alasan apa? Alasan karena dia sudah tua dan ketinggalan zaman? Coba kalau aku yang jadi CEO, pasti perusahaanku jauh lebih maju. Lanjutnya, tanpa sedikit pun menyadari sindirannya. Aku hanya menatapnya, menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Jika saja dia tahu, aku adalah CEO yang sedang ia bicarakan, dan perusahaanku jauh lebih besar dari Vitaltech tempat dia bekerja. Suatu hari, aku mencoba memberikannya kesempatan. Nusantara Medica memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satunya bergerak di bidang logistik. Aku melihat potensi di sana,
Dan aku tahu Farel punya sedikit pengalaman di bidang itu. Farel, aku punya teman yang punya perusahaan logistik. Dia sedang mencari manajer operasional yang handal. Gajinya cukup besar. Bisa 3 kali lipat dari gajimu sekarang. Apa kau tertarik? Tanyaku hati-hati saat kami sedang minum teh sore di teras. Wajah Farel langsung berubah. Matanya menyipit. Kau pikir aku tidak bisa cari kerja sendiri? Hah? Aku tidak butuh dikasihani. Bentaknya. Suaranya meninggi. Membuatku terkejut. Kamu pikir aku selemah itu sampai harus dibantu temanmu? Harga diriku di mana? Kirana. Aku terdiam. Niat baikku justru disalahartikan. Bukan begitu. Farel. Aku hanya berpikir. Berpikir apa? Berpikir aku tidak mampu? Aku punya harga diri. Kirana, jangan perlakukan aku seperti anak kecil yang harus disuapi. Dia berdiri, membanting cangkir tehnya di meja, untungnya tidak pecah, dan masuk ke dalam rumah. Aku menatap cangkir teh yang terbalik. Tehnya membasahi taplak meja. Hatiku sakit, bukan hanya karena dia menolak, tetapi karena cara dia menolak. Sikapnya semakin angkuh, semakin tak terkendali. Puncaknya adalah saat ibuku, Indira, datang berkunjung. Ibuku adalah wanita sederhana dari Solo, yang sangat menyayangiku. Dia selalu datang dengan membawa oleh-oleh khas kampung halamannya dan senyum hangat. Kirana, ibu bawakan keripik singkong kesukaanmu, kata ibuku riang, saat Farel sedang duduk di ruang tamu menonton televisi. Aku tersenyum lebar. Wah, terima kasih banyak, ibu. Ibu tidak perlu repot-repot. Tidak apa-apa. Nak, ini kan untukmu, balas ibuku. Farel, yang tadinya asyik menonton, tiba-tiba mendengus. Ibu datang lagi? Tidak bisakah ibu telepon dulu? Ini hari Minggu. Saya butuh istirahat. Ibu ini mengganggu waktu istirahat saya saja. Suasana langsung hening. Senyum ibuku memudar. Aku menatap Farel dengan terkejut. Farel, apa-apaan kau ini? Itu ibuku. Lalu kenapa? Dia kan bisa telepon dulu. Saya ini lelah bekerja seminggu penuh. Kenapa harus diganggu? Jawabnya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dia bahkan tidak menoleh ke arah kami. Ibuku hanya tersenyum getir. Tidak apa-apa. Nak, mungkin ibu memang mengganggu. Tidak, ibu tidak mengganggu sama sekali. Aku mendekati ibuku, memeluknya. Ibu jangan dengarkan dia. Dia memang suka begitu. Tetapi ibuku sudah terlanjur sakit hati. Dia hanya sebentar di rumah, lalu pamit pulang dengan alasan ada urusan mendadak di Solo. Aku tahu itu bohong. Dia pulang karena sikap Farel. Aku merasa sangat bersalah dan marah pada Farel. Setelah ibuku pergi, aku menghampiri Farel. Farel, kau keterlaluan. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu pada ibuku? Kenapa? Memangnya salah? Dia kan bisa telepon dulu. Ini rumahku, aku berhak tenang. Jawabnya enteng, tanpa sedikit pun penyesalan. Rumahmu? Kau bilang ini rumahmu? Kau tahu siapa yang membayar cicilan rumah ini setiap bulan? Hah? Suaraku meninggi. Aku sudah tidak tahan lagi. Farel menatapku sinis. Kau, jangan berlagak pahlawan. Kirana, kau hanya ibu rumah tangga. Paling juga uang cicilan itu dari uang saku yang kuberikan padamu untuk belanja. Sudahlah, jangan buat drama. Aku lelah. Dia lalu beranjak, masuk ke kamar, dan membanting pintu. Aku berdiri terpaku di ruang tamu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Rasa sakit hati, marah, dan kecewa bercampur aduk. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bahwa setiap cicilan, setiap tagihan, setiap pengeluaran rumah ini kutanggung sendiri. Dia tidak tahu bahwa uang saku, 20 juta rupiah yang kuberikan padanya setiap bulan itu berasal dari hasil keringatku sendiri. Aku merasa sangat bodoh. Bodoh karena terlalu banyak memberi. Bodoh karena terlalu banyak menahan diri. Dan bodoh karena berharap dia akan berubah. Topeng, ibu rumah tangga biasa, itu terasa semakin berat dan menyesakan. Aku mulai merasa lelah. Sangat lelah. Kelelahan fisik dan batin mulai menggerogoti. Aku sering merasa pusing dan mual akhir-akhir ini. Tapi selalu kuabaikan. Aku pikir itu hanya efek stres. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, membiarkan air mata mengalir. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menjalani kehidupan seperti ini? Sampai kapan aku harus berpura-pura dan menahan diri?
Aku menyentuh dadaku. Ada rasa nyeri yang menjalar di sana. Bukan hanya nyeri emosional, tetapi juga nyeri fisik yang samar. Aku mengabaikannya lagi. Besok, aku punya rapat penting di kantor. Aku tidak bisa sakit. Aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat. Selalu kuat. Itu adalah prinsipku. Beberapa minggu setelah pertengkaran hebat soal ibuku, kelelahanku mencapai puncaknya. Aku sudah mengabaikannya berbulan-bulan. Rasa pusing yang sering datang tiba-tiba, mual di pagi hari yang kusamarkan dengan alasan masuk angin, dan nyeri tumpul di dada yang kuanggap hanya stres biasa. Aku terus mendorong diriku, membelah diri antara Depok dan Jakarta, antara Kirana si ibu rumah tangga dan Kirana sang CEO. Topeng itu kini terasa seperti terbuat dari timah, menekan wajah dan dadaku hingga sesak. Hari itu, aku sedang memimpin rapat evaluasi kuartal ketiga di ruang Dewan Nusantara Medika. Ruangan itu dingin, di lantai 45, dengan pemandangan Jakarta terhampar di baliknya. Semua direktur hadir. Wajah-wajah serius menatap layar presentasi di depan. Dika duduk di sebelah kananku. Seperti biasa, siap dengan data dan angka. Aku sedang di tengah-tengah penjelasan strategi penetrasi pasar baru. Kita perlu fokus pada. Tiba-tiba, kata-kata itu macet di tenggorokanku. Angka-angka di layar di depanku mulai berputar. Wajah Dika di sampingku terlihat ganda. Ruangan yang dingin tadi mendadak terasa panas dan pengap. Bu Kirana, Anda baik-baik saja? Suara Dika terdengar jauh, seperti dari dalam terowongan. Aku mencoba memegang pinggir meja, mencari pegangan. Tapi tanganku lemas. Saya. Kegelapan menyergapku. Hal terakhir yang kudengar adalah suara kursi bergeser serempak dan pekikan panik beberapa staf. Ketika aku membuka mata, bau antiseptik langsung menusuk hidungku. Putih. Semua di sekelilingku putih. Langit-langit, dinding, selimut yang menutupiku. Aku berada di rumah sakit. Dika berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya pucat dan penuh kecemasan. Dika, apa yang terjadi? Rapatnya. SSSTT. Ibu tenang dulu. Ibu pingsan di ruang rapat. Ini di rumah sakit. Kata Dika pelan. Suaranya menenangkan. Ibu sudah di sini sejak kemarin. Dokter masih melakukan observasi. Kemarin? Jadi aku tidak sadar selama hampir 1 hari penuh? Kepalaku masih terasa berat. Dan ada jarum infus menancap di punggung tanganku. Berapa lama? Ibu harus istirahat. Saya sudah urus semuanya di kantor. Semua aman terkendali. Potong Dika. Dia tahu apa yang kupikirkan. Selama 2 hari berikutnya, aku menjalani serangkaian tes. CT scan, MRI, tes darah. Aku benci rumah sakit. Aku benci merasa lemah. Dika tidak pernah jauh. Dia mengatur segalanya, membawakanku makanan, dan menangani panggilan-panggilan penting dari kantor di luar ruanganku. Dan Farel? Aku sudah mengiriminya pesan sejak hari pertama sadar. Mas, aku di rumah sakit. Tadi pingsan di arisan. Sepertinya kelelahan. Tidak ada balasan. Pesan kedua ku kirim keesokan harinya. Mas, dokter bilang ada sesuatu yang serius. Aku butuh kamu. Tetap hening. Ponselku sepi dari panggilannya. Aku tahu dia membacanya. Centang birunya terlihat jelas. Tapi dia memilih diam. Pada hari ketiga, dokter masuk ke kamarku. Seorang onkolog senior dengan wajah ramah namun tatapan serius. Dika ada di sana, menemaniku. Ibu Kirana, katanya pelan, duduk di kursi samping tempat tidurku. Hasil tesnya sudah keluar. Kami menemukan adanya massa di area dada Anda. Sebuah tumor. Dunia seakan berhenti berputar. Tumor. Seberapa serius, dok? Suaraku bergetar. Dokter itu menarik napas panjang. Ini tumor yang cukup agresif, Bu. Kami perlu segera melakukan tindakan. Ibu harus memulai siklus kemoterapi secepatnya. Kemoterapi. Kata itu menghantamku seperti palu godam. Aku akan sakit parah. Aku akan lemah. Rambutku akan rontok. Aku menatap Dika. Matanya memerah. Tapi dia berusaha tegar. Kita akan lalui ini, Bu. Katanya mantap. Nusantara Medika punya fasilitas terbaik. Dokter terbaik. Ibu akan sembuh. Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna kenyataan baru ini. Aku, Kirana, sang CEO yang tangguh, kini adalah pasien kanker. Malam itu, aku terbaring lemah. Rasa takut mulai menjalar.
Tapi bukan takut mati. Aku takut kehilangan kendali. Aku takut tidak bisa memimpin perusahaan. Aku takut sendirian. Sekali lagi, aku mengirim pesan pada Farel. Dokternya bilang aku kena tumor. Harus kemoterapi. Mas, tolong datang. Aku menunggu. 1 jam. 2 jam. Tidak ada balasan. Aku akhirnya tertidur dalam kecemasan. 2 hari berlalu sejak diagnosis itu. 2 hari penuh keheningan dari Farel. Aku sudah mulai menerima kenyataan bahwa aku harus berjuang sendirian. Perawat baru saja selesai memasang infus untuk persiapan kemoterapi pertamaku besok pagi, ketika pintu kamarku terbuka. Farel berdiri di sana. Dia tidak terlihat cemas atau sedih. Dia terlihat rapi. Dia memakai kemeja polo bersih dan celana jeans, seakan baru pulang dari kafe. Dia tidak membawa bunga, tidak membawa buah. Dia hanya berdiri di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi datar. Mas. Suaraku tercekat. Sedikit harapan muncul di hatiku. Mungkin dia hanya syok. Mungkin dia butuh waktu. Dia berjalan masuk, tapi tidak mendekatiku. Dia berhenti di dekat meja samping tempat tidur. Matanya memandang berkeliling ruangan VIP yang mewah ini. Kamar yang bagus. Katanya dingin. Pasti mahal. Uang, sisa belanja. Kamu cukup juga ya buat bayar ini. Jantungku serasa diremas. Mas, aku sakit. Aku butuh kamu. Farel tertawa kecil. Tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Sakit? Ya, aku tahu. Aku dapat pesanmu. Dia lalu meletakkan sebuah map coklat tebal di atas meja nakas, tepat di sebelah gelas air putihku. Bunyinya cukup keras di ruangan yang hening itu. Apa ini? Tanyaku. Firasat buruk mulai menjalari tubuhku yang lemah. Aku sudah ajukan gugatan cerai, katanya. Lugas, tanpa emosi. Aku tertegun. Napasku sesak. Lebih sesak daripada karena penyakitku. Apa maksudmu? Cerai. Sekarang. Tentu saja sekarang. Dia menatapku. Kali ini dengan kilat jijik di matanya. Aku tidak mau terjebak mengurus orang sakit. Hidupku sudah cukup susah dengan gajiku yang pas-pasan. Aku tidak mau sisa hidupku habis untuk mendorong kursi roda atau membersihkan muntahanmu. Air mataku mulai menggenang. Farel, tapi kita sudah. Kita sudah apa? Potongnya. Menikah? Pernikahan ini sudah hampa. Kirana, kamu ibu rumah tangga yang membosankan. Dan sekarang, kamu sakit. Aku masih muda. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia menunjuk ke map itu. Di situ semua sudah jelas. Rumah dan mobil untukku. Itu setimpal untuk usahaku menemanimu selama ini. Toh, kamu tidak akan butuh itu lagi kan? Kamu mungkin tidak akan lama lagi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari jarum infus manapun. Dia menganggapku akan segera mati. Dia mengira aku tidak punya apa-apa selain rumah dan mobil itu, yang bahkan dia tidak tahu siapa yang membayarnya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan, katanya, merapikan kemejanya. Semoga urusanmu cepat selesai. Dia berbalik, tanpa ciuman perpisahan, tanpa pelukan, bahkan tanpa ucapan, semoga cepat sembuh. Dia berjalan keluar pintu dan menutupnya dengan pelan. Aku sendirian di ruangan itu. Hening. Aku menatap map coklat itu. Gugatan cerai. Air mata yang tadi menggenang. Tidak jadi jatuh. Rasa sedih yang menusuk tadi perlahan sirna. Digantikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Dia meninggalkanku. Di titik terendahku. Saat aku didiagnosis kanker. Dia menceraikanku. Dan mengambil semua aset yang dia pikir kami miliki. Dia salah besar. Dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Aku menatap pintu yang baru saja ditutup Farel. Hening. Suara monitor detak jantung di sampingku terdengar ritmis. Seakan mengejek ketenangan yang tiba-tiba melandaku. Aku tidak menangis. Rasa sakit hati yang tajam tadi menguap, mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Kemarahan dingin. Aku terbaring lemah. Tubuhku rapuh karena diagnosis dokter. Tapi pikiranku tidak pernah sejernih ini. Dia pikir aku akan mati. Dia pikir aku tidak punya apa-apa. Dia pikir dia bisa mengambil rumah dan mobil itu begitu saja. Rumah dan mobil. Aset yang terlihat. Aku hampir tertawa getir. Betapa piciknya pikiran suamiku itu. Dia tidak sadar.
Dia baru saja mencoba merampok serpihan debu dari sebuah gunung emas. Dia baru saja membangunkan seekor naga yang sedang tidur. Mataku tertuju pada map coklat di meja nakas. Aku tidak menyentuhnya. Aku tidak perlu melihat isinya. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Tanganku yang terpasang infus meraih ponselku. Sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena kombinasi antara lemah fisik dan gelombang adrenalin yang baru. Aku menekan nomor Dika. Bu, ada apa? Apa ibu butuh sesuatu? Dokter? Suara cemas Dika langsung terdengar. Dika, suaraku serak, tapi tegas. Datang ke kamarku. Sekarang. Sendirian. Baik, Bu. Saya segera ke sana. Kurang dari 5 menit. Dika sudah membuka pintu. Dia tampak khawatir. Mungkin mengira kondisiku memburuk. Ibu, ada apa? Aku menatap lurus ke matanya. Farel tadi ke sini. Wajah Dika mengeras. Dia tahu aku sudah menunggu suamiku berhari-hari. Dia bilang apa, Bu? Aku menggerakkan daguku ke arah map coklat di meja. Dia mengajukan gugatan cerai. Dia bilang, dia tidak mau mengurus orang sakit. Dia mengambil rumah dan mobil, mengira aku akan segera mati dan tidak punya apa-apa. Dika terbelalak. Rahangnya mengatup menahan marah. Bajingan. Beraninya dia. Dia tidak tahu apa-apa. Dika, potongku. Kemarahan dingin itu kini menjalari seluruh tubuhku, memberiku kekuatan. Dia pikir aku hanya ibu rumah tangga Depok yang lemah. Aku menarik napas dalam, menahan nyeri di dadaku. Dika, aktifkan semuanya. Dika menatapku, matanya menyiratkan pertanyaan. Waktunya Farel tahu siapa aku. Lanjutku. Waktunya semua orang tahu. Dika mengangguk pelan. Kali ini, tidak ada keraguan di matanya. Hanya ada loyalitas dan kesiapan untuk bertindak. Apa perintah ibu? Pertama, siapkan tim pengacara terbaik kita. Kita akan balas gugatan cerai itu. Kumpulkan semua bukti kepemilikan. Rumah itu atas namaku. Dibeli lunas jauh sebelum aku menikah dengannya. Mobil itu aset perusahaan yang kupinjamkan padanya atas nama pribadi. Dia tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun. Siap, Bu. Kedua, aku berhenti sejenak, mengumpulkan tenaga. Aku mau kau tarik semua data. Semua yang berhubungan dengan Vitaltech. Dika sedikit terkejut. Vitaltech, perusahaan tempat Farel bekerja. Tepat, aku mau tahu segalanya. Kontrak mereka dengan kita, performa mereka, siapa saja pemegang kuncinya. Aku mau laporan lengkap di mejaku besok pagi. Baik, Bu, akan saya siapkan. Dika hendak berbalik, tapi aku menahannya. Ada satu hal lagi, Dika. Dia menatapku. Selama ini, aku menyembunyikan identitasku karena aku ingin kehidupan normal. Aku ingin Farel mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku atau kekuasaanku. Aku ingin membangun keluarga yang tulus. Suaraku bergetar sedikit, tapi aku segera menguasainya. Aku membangun Nusantara Medika dari nol. Dika, kamu tahu itu. Aku merangkak dari distributor kecil di ruko sempit, sampai kita punya gedung sendiri di Jakarta. Aku bekerja siang dan malam, bahkan saat aku hamil dan keguguran, aku tetap bekerja. Dika menunduk. Dia saksi hidup perjuanganku. Aku mendaftarkan ibuku, Indira, sebagai komisaris utama. Bukan karena aku tidak percaya diri, tapi sebagai perisai. Aku ingin menghindari sorotan media, menghindari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan. Aku ingin fokus bekerja dari balik layar. Aku yang mengendalikan semuanya, setiap keputusan, setiap strategi. Ibu hanya menandatangani apa yang kuminta. Dia percaya penuh padaku. Ironis, Farel menghina ibuku, wanita yang secara teknis adalah atasanku di atas kertas. Wanita yang namanya tercantum sebagai pemilik sah dari kerajaan bisnis yang menghidupinya. Perisai itu sudah tidak kubutuhkan lagi, kataku tegas. Orang yang seharusnya melindungiku, malah menusukku dari belakang saat aku paling rapuh. Jadi, mulai sekarang, tidak ada lagi topeng. Aku menatap Dika. Atur rapat dewan luar biasa, lusa. Aku akan hadir, walau lewat video call dari ranjang ini. Umumkan pada mereka bahwa aku, Kirana, adalah pendiri, pemilik saham mayoritas, dan CEO eksekutif Nusantara Medika yang sesungguhnya. Semua dokumen legalitas peralihan kuasa dari ibuku harus siap.
Dika berdiri tegak. Akan saya laksanakan, Bu. Semua akan tahu siapa pemimpin mereka yang sebenarnya. Bagus. Sekarang, tolong panggilkan perawat. Besok aku kemoterapi pertama. Aku harus kuat. Aku punya perang untuk dimenangkan. Dika mengangguk. Kali ini dengan senyum tipis yang penuh tekad. Anda akan menang, Bu. Kami semua di belakang Anda. Setelah Dika pergi, aku memejamkan mata. Tubuhku sakit dan lelah. Tapi hatiku menyala. Farel, kau salah memilih lawan. Kau pikir kau meninggalkan wanita sakit yang sekarat. Kau tidak sadar. Kau baru saja melepaskan seorang ratu yang terikat. Dan ratu ini tidak akan tinggal diam saat kerajaannya diusik. Permainan baru saja dimulai. Hari itu adalah hari pertama kemoterapiku. Pagi-pagi sekali, seorang perawat dengan seragam putih bersih dan senyum profesional masuk ke kamarku. Dia membawa kantong infus berisi cairan bening. Sudah siap, Bu Kirana? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Bibirku terasa kering. Aku siap. Aku harus siap. Perawat itu dengan terampil menusukkan jarum ke punggung tanganku, menyambungkannya ke selang. Aku merasakan cairan itu mulai mengalir masuk. Dingin. Sensasi yang aneh. Seakan ada es yang menjalar perlahan di pembuluh darahku. Efek sampingnya mungkin akan terasa beberapa jam lagi. Bu. Mual. Lemas. Nanti saya akan berikan obat anti mualnya. Jelasnya. Terima kasih, Sus. Jawabku pelan. Perawat itu pergi, meninggalkanku sendirian dengan tiang infus dan cairan kimia yang kini menjadi sekutu sekaligus musuhku. Aku memejamkan mata, mencoba fokus. Rasa dingin itu mulai menyebar. Aku tidak boleh lemah. Tidak sekarang. Pintu diketuk pelan. Dika masuk, membawa laptop dan setumpuk dokumen. Wajahnya masih tegang, tapi ada tekad baru di matanya setelah percakapan kami semalam. Selamat pagi, Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Tanyanya, suaranya pelan, matanya melirik ke kantong infus. Seperti ada es di dalam nadiku. Dika, tapi otakku bekerja normal. Kataku, mana laporannya? Dika menarik kursi, duduk di samping tempat tidurku. Dia membuka laptopnya dan meletakkan dokumen di meja samping tempat tidur. Hati-hati agar tidak menyenggol map coklat dari Farel yang masih tergeletak di sana. Aku sengaja tidak membuangnya. Itu adalah pengingat. Sudah saya periksa, Bu. Dika memulai. Suaranya kembali profesional. Vitaltech, perusahaan tempat Pak Farel bekerja. Mereka adalah klien kita sejak tepat setahun yang lalu. Aku ingat, kataku datar. Dan benar dugaan Ibu. Kontrak mereka dengan Nusantara Medica mencakup pembelian alat-alat diagnostik canggih dan bahan habis pakai. Nilai kontraknya sangat signifikan. Setelah saya hitung semalam, kontrak ini menyumbang tepatnya 60,4% dari total pendapatan Vitaltech tahun lalu. Aku mengangguk. Angka itu sesuai perkiraanku. Mereka akan kolaps tanpa kita. Dalam 3 bulan, Bu. Maksimal. Dika membenarkan. Mereka tidak punya klien lain sebesar kita. Mereka terlalu bergantung pada kita. Tentu saja mereka bergantung. Aku yang merancangnya demikian. Aku ingat setahun yang lalu. Farel pulang dengan wajah muram selama berminggu-minggu. Dia mengeluh gagal mendapatkan klien baru. Dia merasa tidak berguna. Gajinya stagnan. Dia marah-marah di rumah, melampiaskannya padaku. Kamu enak cuma di rumah. Arisan, belanja. Tidak tahu susahnya cari uang. Bentaknya waktu itu. Aku muak mendengarnya. Bukan muak karena bentakannya, tapi muak melihatnya begitu putus asa. Aku ingin dia merasa berhasil. Aku ingin dia bangga pada dirinya sendiri. Jadi, aku melakukan sesuatu. Aku menelepon Dika. Dika, ada perusahaan namanya Vitaltech. Aku mau kita buka tender pengadaan alat diagnostik. Undang mereka. Tapi Bu, Dika waktu itu protes. Portofolio mereka biasa saja. PT Cahaya Medica jauh lebih baik dan lebih murah. Aku tidak peduli, kataku tegas. Atur agar Vitaltech presentasi. Pastikan manajer yang menangani namanya Farel. Dan pastikan mereka menang. Dika, walau bingung, melaksanakannya. Kami membuat tender itu seolah-olah sangat kompetitif. Tim analis kami terpaksa bekerja lembur untuk membuat proposal Farel yang biasa-biasa saja itu terlihat brilian di atas kertas. Farel pulang hari itu dengan wajah berseri-seri. Aku berhasil. Kirana. Aku menang.
Aku dapat kontrak besar dari Nusantara Medica. Kamu lihat, kan? Aku ini hebat. Aku yang menyelamatkan perusahaanku. Dia memelukku erat. Aku hanya tersenyum dan mengucapkan selamat. Menelan kebohongan itu demi egonya. Aku memberinya kemenangan itu sebagai hadiah, agar dia bisa berhenti mengeluh dan merasa menjadi pria sejati. Dan sekarang, hadiah itu akan kutarik kembali. Bu? Suara Dika membuyarkanku dari lamunan. Vitaltech, apa yang akan kita lakukan? Aku menarik napas. Ada rasa logam aneh di mulutku. Efek awal kemoterapi. Buka laptopmu, Dika. Siapkan email resmi. Dika menatapku. Sekarang, Bu. Sekarang. Dika segera membuka program emailnya. Atas nama siapa, Bu? Atas namaku, Kirana. Cantumkan jabatanku yang sebenarnya. Pendiri dan CEO Nusantara Medica. Kirimkan ke CEO Vitaltech. Siapa namanya? Baskoro. Pak Baskoro, jawab Dika. Jari-jarinya siap di atas keyboard. Baik. Untuk Bapak Baskoro. Subjek, pemutusan kontrak kerjasama, segera. Dika mengetik dengan cepat. Isinya. Aku mulai mendikte. Suaraku pelan tapi mantap. Dengan hormat. Sehubungan dengan temuan audit internal dan investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim kami. Aku berhenti sejenak, memikirkan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang menusuk tanpa memberi ruang negosiasi. Kami menemukan adanya pelanggaran etika berat dan praktik bisnis yang tidak profesional di internal perusahaan Anda, Vitaltech. Pelanggaran etika berat, Bu? Dika mengulang, sedikit ragu. Ya, tulis saja begitu. Kataku, lanjutkan. Pelanggaran ini sangat bertentangan dengan prinsip integritas dan tata kelola yang dijunjung tinggi oleh Nusantara Medica. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal, kami memutuskan untuk menghentikan seluruh kontrak kerjasama antara Nusantara Medica dan Vitaltech, efektif berlaku segera setelah email ini diterima. Hening sejenak di ruangan itu. Hanya terdengar suara ketikan Dika dan tetesan pelan dari tiang infusku. Tambahkan penutup standar, kataku. Terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin. Hormat kami, Kirana, CEO. Dika selesai mengetik. Dia memutar laptopnya ke arahku. Aku membaca email itu di layar. Singkat, dingin, dan mematikan. Dika, kataku, saya ingin ini tercatat. Alasan, pelanggaran etika berat, itu bukan karangan. Suamiku, Farel, adalah pelanggaran etika itu. Dia menerima gaji dari Vitaltech, tapi hidup dari uangku. Dia menggunakan fasilitas yang kubayar untuk bersenang-senang. Dia adalah parasit, dan parasit harus dibasmi. Dika mengangguk, wajahnya serius. Saya mengerti, Bu. Kirim email itu sekarang. Bu, Dika ragu sejenak. Ini akan menghancurkan mereka. Dan ini akan membuat gempar industri. Nama ibu akan langsung jadi sorotan. Bagus, kataku. Aku merasakan gelombang mual pertama naik di tenggorokanku. Aku menahannya. Biar gempar. Biar semua orang tahu. Aku sudah terlalu lama bersembunyi di balik topeng. Kirim. Dika menatapku sekali lagi, mencari kepastian. Dia melihatnya di mataku. Dia menarik napas, lalu menekan tombol, kirim. Suara klik pelan dari mouse-nya terdengar seperti dentuman meriam di ruangan yang senyap itu. Sudah terkirim, Bu. Bagus, bisiku. Aku memejamkan mata. Rasa mual itu semakin kuat. Sekarang, tolong tinggalkan saya. Saya perlu istirahat. Dan Dika, siapkan tim pengacara kita. Aku mau mereka siap saat Pak Baskoro menelepon. Baik, Bu. Dika membereskan barang-barangnya dan keluar ruangan dengan pelan. Aku sendirian lagi. Cairan kemoterapi terus mengalir. Dingin. Aku meraih baskom kecil di samping tempat tidur. Bersiap untuk gelombang mual pertama. Langkah catur pertama sudah dijalankan. Bidakku sudah maju. Aku lemah di ranjang ini. Tapi di luar sana, kerajaanku baru saja melepaskan tembakan pertamanya. Di gedung perkantoran lain di Jakarta Selatan, Baskoro, CEO Vitaltech, sedang menikmati kopi paginya. Dia baru saja menyelesaikan rapat rutin dengan tim marketing. Suasana hatinya cukup baik. Bisnis berjalan lancar, terutama berkat kontrak stabil dari Nusantara Medica. Notifikasi email masuk di laptopnya. Dari Kirana, CEO Nusantara Medica.
Baskoro mengerutkan kening. Kirana? CEO? Bukankah komisaris utamanya Ibu Indira? Dan setahunya, penghubung mereka adalah Dika, sang CFO. Dia tidak pernah berurusan dengan CEO bernama Kirana. Mungkin ada perubahan struktur. Dia membuka email itu. Matanya membaca baris pertama. Pemutusan kontrak kerjasama, segera. Cangkir kopi di tangannya membeku di udara. Dia membaca kalimat berikutnya. Pelanggaran etika berat. Efektif berlaku segera. Dia membaca email itu 3 kali. Tangannya mulai gemetar. Cangkir itu diletakkannya dengan tergesa-gesa di meja. Sedikit kopi tumpah. Tidak mungkin, gumamnya. Dia meraih kalkulator. Otaknya langsung menghitung. Nusantara Medica. 60% pendapatan. Putus. Segera. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ini bukan masalah lagi. Ini kiamat. Vitaltech akan bangkrut. Ratusan karyawan akan di-PHK. Rumahnya, mobilnya, reputasinya hancur. Pelanggaran etika apa? Pikirnya panik. Siapa? Siapa yang berbuat ulah? Dia tidak buang waktu. Dia melihat nomor telepon yang tertera di tanda tangan email Kirana. Nomor baru yang tidak dia kenali. Dia meraih ponselnya dan menekan nomor itu dengan jari gemetar. Di kamar rumah sakit. Aku baru saja selesai muntah. Kepalaku pusing. Tubuhku lemas. Ponsel bisnisku, yang diletakkan di Kadinakas, berdering. Aku melihat layarnya. Baskoro, Vitaltech. Aku sudah menduganya. Aku menarik napas. Mencoba membuat suaraku stabil. Aku menekan tombol jawab. Halo, dengan Kirana. Kataku. Suaraku terdengar lemah. Tapi jelas. Ibu Kirana? Selamat siang, Bu. Saya Baskoro, dari Vitaltech. Suara di seberang telepon terdengar panik, nyaris histeris. Bu, saya baru saja menerima email Anda. Ini pasti ada kesalahan besar. Bu, pemutusan kontrak? Pelanggaran etika? Apa maksudnya ini, Bu? Kami tidak melakukan apa-apa. Aku diam sejenak, membiarkannya bicara. Bu, tolong, Bu. Kontrak ini adalah nyawa perusahaan kami. 60% pendapatan kami dari Nusantara Medica. Kalau Ibu putus sekarang, kami bangkrut, Bu. Karyawan saya punya ratusan karyawan, Bu. Mereka mau makan apa? Selamat siang, Pak Baskoro, jawabku dingin. Ketenangan suaraku pasti terdengar kontras dengan kepanikannya. Tidak ada kesalahan dalam email itu. Keputusan kami sudah final. Tapi kenapa, Bu? Pelanggaran etika apa? Saya tidak mengerti. Siapa pelakunya? Beritahu saya, Bu. Saya akan pecat dia detik ini juga. Saya akan lakukan apapun. Bu, tolong, beri kami kesempatan. Dia memohon. Aku bisa membayangkan wajahnya yang pucat pasi. Bagus, Pak Baskoro, kataku pelan. Saya menghargai tawaran Anda. Tapi Nusantara Medica tidak bisa mentolerir perilaku semacam ini. Ini menyangkut integritas. Perilaku apa, Bu? Tolong, saya mohon beritahu saya. Siapa? Aku mengambil jeda. Aku membiarkan hening di antara kami menggantung selama beberapa detik. Aku bisa mendengar napasnya yang terengah-engah di telepon. Laporan intelijen internal kami, kataku pelan, seolah sedang membacakan surat kematian. Menemukan adanya perilaku tidak profesional. Penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan pelecehan terhadap staf junior di kantor Anda. Pelecehan. Suara Baskoro tercekat. Di kantor saya? Siapa, Bu? Demi Tuhan, beritahu saya namanya. Ini bukan tuduhan ringan, Pak. Kami punya buktinya. Kataku, aku belum punya. Tapi aku yakin aku bisa menemukannya. Intuisi seorang istri yang dikhianati jarang salah. Orang ini telah merusak citra baik Vitaltech di mata kami. Siapa, Bu? Saya akan seret dia ke polisi kalau perlu. Sebut namanya. Aku menarik napas. Ini dia. Laporan kami menunjuk pada salah satu manajer Anda. Namanya Farel. Hening. Aku menunggu. Aku bisa mendengar Baskoro menarik napas tajam. Farel? Ulangnya. Tidak percaya. Manajer level menengah itu? Farel yang setahun lalu membawa kontrak ini. Tepat sekali, Pak Baskoro, kataku.
Kami tidak bisa melanjutkan kerjasama dengan perusahaan yang membiarkan orang seperti itu ada di jajaran manajemennya. Keputusan kami final. Selamat siang. Aku menutup telepon. Aku tidak memutus panggilannya. Aku mengakhirinya. Aku meletakkan ponsel itu kembali. Tubuhku gemetar karena lemas. Tapi ada sedikit senyum puas di bibirku. Bidak kedua sudah jatuh. Di kantornya, Baskoro menatap ponselnya dengan nanar. Farel. Manajer yang tidak terlalu menonjol. Yang entah bagaimana bisa membawa pulang kontrak emas dari Nusantara Medica setahun lalu. Sekarang, orang yang sama menghancurkan perusahaannya. Baskoro tidak peduli apakah Farel benar-benar bersalah atau tidak. Nusantara Medica sudah menyebut namanya. Kirana, sang CEO baru yang misterius dan kejam itu, sudah menjatuhkan vonis. Perusahaannya di ujung tanduk. Dia harus mengorbankan Farel untuk mencoba menyelamatkan apa yang tersisa. Dia menekan tombol intercom. Rita, panggil Farel ke ruangan saya. Sekarang juga. Dan panggil kepala HRD. Beberapa lantai di bawah, Farel sedang bersantai di mejanya. Dia baru saja selesai makan siang. Dia sedang membuka situs jual beli online, melihat-lihat koleksi jam tangan terbaru. Dia berpikir untuk menggunakan sisa uang saku 20 juta bulan ini untuk menambah koleksinya. Dia sama sekali tidak tahu badai yang sedang menuju ke arahnya. Telepon di mejanya berdering. Pak Farel, ditunggu Pak Baskoro di ruangannya. Segera. Farel mendengus. Paling-paling soal laporan bulanan yang terlambat. Dia berjalan santai menuju lift, merapikan kemejanya. Ketika dia masuk ke ruangan Baskoro, suasana terasa dingin. Kepala HRD, Ibu Diana, sudah duduk di sana dengan wajah kaku. Ada apa, Pak? Tanya Farel santai. Masih belum sadar. Baskoro tidak basa-basi. Dia berdiri. Wajahnya merah padam karena marah dan takut. Farel, kamu dipecat. Farel tertegun. Apa? Dipecat? Kenapa? Pak? Saya ada salah apa? Baskoro melempar tabletnya ke meja. Email dari Kirana masih terbuka di layar. Baca itu. Farel mendekat. Matanya membaca. Nusantara Medica. Pemutusan kontrak. Pelanggaran etika berat. Namanya. Farel. Dunianya seakan runtuh. Ini fitnah. Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Pelecehan? Siapa? Saya tidak pernah. Aku tidak peduli itu fitnah atau bukan. Bentak Baskoro. Nusantara Medica. Kontrak 60% kita. Putus. Gara-gara kamu. Mereka menyebut namamu. Kamu adalah biang keroknya. Kamu menghancurkan perusahaan ini. Tapi Pak, saya yang membawa kontrak itu. Saya. Farel mencoba membela diri, tapi dia bingung. Apa hubungannya? Diam. Potong Baskoro. Ibu Diana, urus suratnya. Farel, kamu angkat kaki dari sini detik ini juga. Satpam akan mengawalku mengosongkan mejamu. Pak, tapi. Tidak ada tapi-tapi. Ambil barang pribadimu saja. Jangan sentuh komputer atau dokumen apapun. Kartu aksesmu sudah dimatikan. Keluar. Farel terdorong keluar ruangan. 2 orang satpam sudah menunggu. Mereka mengikutinya ke mejanya. Semua mata di lantai itu memandangnya. Bisik-bisik mulai terdengar. Dia, yang tadi pagi masih merasa sebagai manajer sukses, kini diperlakukan seperti penjahat. Dia hanya bisa mengambil dompet, kunci mobil, dan ponselnya. Tas kerjanya ditahan. Ini aset perusahaan, kata satpam itu dingin. Dia digiring menuju lift, melewati meja-meja rekan kerjanya yang menatapnya dengan campuran cemooh, kasihan, dan takut. Itu adalah perjalanan terpanjang dan paling memalukan dalam hidupnya. Dia tiba di parkiran basement. Dia masuk ke mobilnya, mobil yang dia tidak tahu cicilannya dibayar oleh siapa. Dia duduk terdiam di belakang kemudi selama beberapa menit. Otaknya buntu. Dipecat. Tidak hormat. Nusantara Medica. Kirana. Pelecehan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Kirana ini? Kenapa dia melakukan ini padanya? Dia menyalakan mesin. Dengan linglung, dia mengemudikan mobilnya pulang ke Depok. Dia butuh jawaban. Dia akan bertanya pada Kirana. Istrinya itu pasti tahu sesuatu. Mungkin, arisan. Nya punya koneksi. Dia tiba di rumah mewah mereka sore itu. Rumah masih sepi. Dia masuk, melempar kunci ke meja.
Wajahnya pucat. Dia bingung. Dia marah. Dia takut. Dia duduk di sofa empuk di ruang tamu, menunggu istrinya pulang. Menunggu Kirana, si ibu rumah tangga biasa yang tidak tahu apa-apa itu. Aku pulang dari rumah sakit sore itu, 3 hari setelah kemoterapi pertama. Dika mengantarku sampai ke pintu. Tubuhku terasa seperti bukan milikku. Setiap sendi ngilu, dan ada rasa mual konstan yang menggantung di tenggorokanku. Aku lemah, tapi pikiranku setajam silet. Ibu yakin tidak apa-apa sendirian? Saya bisa minta perawat jaga di sini. Tawar Dika, wajahnya penuh kekhawatiran. Tidak perlu, Dika. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat, kataku. Pastikan tim pengacara siaga. Baik, Bu. Mereka sudah siap. Aku masuk ke dalam rumah. Rumah yang terasa asing. Terlalu besar, terlalu mewah, dan terlalu penuh dengan kenangan palsu. Aku melihat sekeliling. Semuanya bersih. Farel pasti menyewa jasa pembersih, menggunakan uang yang kuberikan padanya. Dia ada di sana, duduk di sofa ruang tamu, persis seperti dugaanku. Dia terlihat kacau. Kemeja yang dipakainya kusut, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Saat dia melihatku masuk, lemah dan sedikit terhuyung, dia langsung berdiri. Wajahnya campuran antara marah, bingung, dan putus asa. Kirana, serunya, kamu dari mana saja? Aku meneleponmu tidak diangkat. Kamu sakit apa sebenarnya? Kenapa kamu di rumah sakit semewah itu? Dia berjalan cepat ke arahku. Nadanya menuntut. Aku dipecat. Kirana, kamu dengar tidak? Aku dipecat. Dia mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi. Mereka bilang aku melakukan pelanggaran etika. Pelecehan. Ini gila. Ini semua fitnah. Aku hanya diam, menatapnya. Topeng, ibu rumah tangga penurut, yang biasa kupakai sudah kulepas dan kutinggalkan di rumah sakit. Ada perusahaan gila namanya Nusantara Medika. Lanjutnya, suaranya meninggi. Mereka memutuskan kontrak. Mereka bilang gara-gara aku. Dan yang lebih aneh, CEO-nya namanya Kirana. Sama seperti kamu. Ini pasti ada konspirasi. Teman-teman arisan kamu. Apa mereka tidak punya kenalan yang bisa bantu? Kamu harus. Aku tahu, potongku. Suaraku pelan, nyaris berbisik karena lemas. Tapi cukup untuk menghentikan seluruh ocehannya. Farel terdiam. Tahu? Tahu apa? Aku tahu kamu dipecat. Aku berjalan pelan melewatinya, menuju meja kopi di tengah ruangan. Aku memegang sandaran sofa agar tetap seimbang. Karena aku yang meminta mereka memecatmu. Hening. Farel menatapku seakan aku baru saja tumbuh tanduk. Lalu dia tertawa. Tawa yang terdengar kering dan dipaksakan. Kamu yang minta? Jangan bercanda. Kirana, ini bukan waktunya bercanda. Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Dia membentak. Kamu minta siapa? Teman arisanmu yang kaya itu? Kamu pikir mereka? Nusantara Medika, kataku, memotongnya lagi. Aku berbalik menghadapnya. Mataku, yang mungkin terlihat kuyu karena sakit, menatap lurus ke matanya. Perusahaan yang baru saja menghancurkan karirmu. Aku mengambil jeda. Aku membiarkan kata-kataku meresap. Aku adalah pendiri dan CEO Nusantara Medika, Farel. Wajah Farel berubah. Dari marah, menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatapku, lalu melihat sekeliling ruangan. Matanya terpaku pada jam tangan mahal di pergelangan tangannya, lalu ke deretan koleksinya di lemari pajangan. Dia melihat TV layar datar besar, sofa kulit impor, semuanya. Lampu di kepalanya perlahan menyala. Tidak mungkin. Bisiknya, kamu bohong. Kamu ibu rumah tangga. Aku ibu rumah tangga di Depok, kataku. Tapi aku adalah CEO di Jakarta. Arisan, yang selalu kusebut itu adalah rapat dewan direksi. Belanja bulanan, di Jakarta itu adalah negosiasi kontrak bernilai miliaran. Aku menunjuk ke arahnya. Kontrak yang kamu menangkan setahun lalu, itu adalah hadiah dariku. Agar suamiku yang pemalas ini bisa merasa hebat dan berhenti mengeluh. Farel mundur selangkah, seakan baru saja dipukul. Dia jatuh terduduk di sofa. Dia menatapku dengan ngeri.
Uang saku 20 juta sebulan yang kamu anggap uang belanja sisa. Lanjutku. Itu uangku. Cicilan rumah mewah ini? Lunas. Olehku. Mobil yang kamu pakai? Aset perusahaan. Perusahaanku. Aku berjalan ke meja dan meletakkan sebuah amplop tebal berwarna putih. Bukan map coklat menjijikan yang dia tinggalkan di rumah sakit. Ini surat resmi dari firma hukum termahal di Jakarta. Kamu bicara soal gugatan cerai. Kataku. Kamu mau rumah dan mobil. Kamu pikir aku akan mati dan tidak punya apa-apa. Aku mendorong amplop itu ke arahnya. Itu. Balasan atas gugatan cerai kamu. Lebih tepatnya, gugatan balik dariku. Farel menatap amplop itu dengan gemetar. Rumah ini, jelasku, suaraku dingin dan tanpa emosi. Dibeli lunas atas namaku. 3 tahun sebelum aku menikah denganmu. Kamu tidak punya hak sepeser pun. Semua bukti kepemilikannya ada di sana. Dan tuntutan agar kamu angkat kaki dari sini. Aku menyelesaikan kalimatku. Aku memberimu waktu 30 hari untuk mengemasi jam tangan mahalmu dan semua barang-barangmu, dan pergi dari rumahku. Farel tidak bergerak. Dia hanya menunduk, menatap amplop putih di meja. Bahunya bergetar. Pria arogan yang menghina ibuku, yang meninggalkanku saat aku divonis kanker, telah lenyap. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang ketakutan. Aku berbalik badan. Aku terlalu lelah untuk melihatnya lebih lama. Aku berjalan perlahan menuju kamar tidurku di lantai bawah. Tunggu, Kirana. Suaranya terdengar lirih. Nyaris tak terdengar. Aku berhenti, tapi tidak berbalik. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Aku tersenyum getir. Karena kamu meninggalkanku saat aku terbaring sakit. Kamu menghina ibuku. Dan kamu pikir aku bodoh. Aku melanjutkan langkahku. Aku masuk ke kamar, menguncinya dari dalam, dan langsung merebahkan diri di tempat tidur. Rasa mual bergejolak hebat. Aku meraih baskom di samping tempat tidur. Aku sendirian, sakit, tapi akhirnya, aku merasa berkuasa atas hidupku sendiri. 3 hari berlalu dalam kabut kemoterapi. Aku tidak keluar kamar. Dika datang setiap pagi, membawakan dokumen dan laporan, memastikan aku makan bubur yang disiapkan asisten rumah tangga baru yang dia pekerjakan. Aku tidak tahu apakah Farel masih ada di rumah atau tidak. Aku tidak peduli. Aku fokus pada 2 hal, pulih dan mengambil kembali kendali. Pada malam ketiga, sekitar pukul 1 dini hari, ponsel pribadiku berdering. Bukan ponsel bisnis, tapi ponsel yang hanya diketahui segelintir orang. Aku melihat layarnya. Nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar karena lemas, aku mengangkatnya. Halo. Kirana, ini aku. Farel. Suara di seberang sana bukanlah suara suamiku yang ku kenal. Itu suara pria hancur. Dia menangis. Terisak-isak seperti anak kecil. Tolong Kirana. Tolong aku. Aku diam. Mendengarkan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Isaknya. Aku pergi ke ATM, semua kartuku diblokir. Kartu kredit. Debit semua. Aku tidak bisa ambil uang. Aku tidak punya uang sepeser pun. Kirana. Aku tidur di mobil selama 2 hari ini. Tentu saja diblokir. Aku sudah memerintahkan Dika untuk menutup semua kartu tambahan yang terhubung ke rekeningku. Dan uang di rekeningnya sendiri? Dia pasti sudah menghabiskannya untuk jam tangan atau game. Aku minta maaf. Kirana, aku minta maaf. Dia memohon. Aku salah besar. Aku bodoh. Aku tidak tahu. Aku hilaf waktu itu. Aku panik saat kamu bilang kamu sakit. Aku minta maaf sudah meninggalkanmu. Dia menangis sejadi-jadinya. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku janji. Aku akan berubah. Aku akan merawatmu. Kirana. Aku akan menemanimu kemoterapi. Aku akan melakukan apa saja. Tolong jangan ceraikan aku. Jangan usir aku. Aku memejamkan mata. Rasa mual di perutku semakin menjadi. Bukan karena kemo. Karena suaranya. Kesempatan. Kataku. Suaraku serak. Tangisnya sedikit mereda. Digantikan harapan. Iya. Kirana, kesempatan. Kesempatan kedua? Ulangku. Dingin. Setelah kamu bilang kamu tidak mau terjebak mengurus orang sakit? Setelah kamu mengambil rumah dan mobilku, mengira aku akan mati? Aku tidak bermaksud begitu, Kamu pikir, potongku,
Suaraku kini setajam es. Aku menghancurkan karirmu hanya karena itu? Hanya karena kamu menghinaku dan ibuku? Hening sejenak. Apakah kamu ingat nama Salsabila? Sunyi. Total. Isak tangis Farel berhenti seketika. Aku bisa mendengar napasnya yang tercekat di telepon. Seakan ada yang mencekiknya. Ah, kataku pelan. Jadi kamu ingat. Aku sudah menduganya. Saat aku menyuruh Dika menginvestigasi Farel, aku hanya asal sebut soal pelecehan pada Baskoro. Tapi intuisiku kuat. Dika kemudian mengerahkan tim investigasi internal. Dan apa yang mereka temukan jauh lebih kotor dari dugaanku. Salsa, anak intern di kantormu, kataku, membeberkan fakta satu persatu. Gadis muda yang baru lulus. Yang sering kamu bimbing, lembur di ruanganmu. Yang kamu ajak, dinas luar kota, ke Bandung 2 bulan lalu. Padahal itu akhir pekan. Kirana, aku bisa jelaskan itu. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Suaranya bergetar hebat. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena takut. Tidak seperti yang kupikirkan. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan menyakitkan. Aku punya foto-fotonya. Farel, aku punya bukti transfermu padanya. Kamu membelikannya apartemen kecil. Kamu menggunakan uang siapa? Farel? Uangku. Uang istri sahmu, yang sedang kelelahan setengah mati mengurus perusahaan agar kamu bisa hidup mewah. Aku melanjutkan, tidak memberinya jeda. Pelanggaran etika yang kutulis di email itu nyata. Kamu menyalahgunakan posisimu. Kamu melecehkan anak magang. Kamu menggunakan aset perusahaan, mobil yang kubelikan, untuk membawa selingkuhanmu. Kamu adalah sampah. Farel. Kirana, tolong jangan. Kesempatan keduamu sudah habis saat kamu meninggalkan aku di rumah sakit, kataku tegas. Dan kesempatanmu untuk hidup sebagai manusia sudah habis saat kamu mengkhianatiku dengan gadis yang seumuran anak kita, seandainya kita punya. Kalimat itu menyakitiku sendiri, tapi harus kukatakan. Aku sudah memblokir semua aksesmu. Jangan pernah hubungi aku lagi. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Tapi aku harus kemana? Aku tidak punya siapa-siapa. Teriaknya putus asa. Itu bukan urusanku lagi. Aku menutup telepon. Aku tidak membantingnya. Aku hanya menekannya dengan pelan. Lalu, dengan jari yang sedikit gemetar karena lemas dan marah, aku membuka kontak dan memblokir nomor tidak dikenal itu. Aku bersandar di bantal. Ruangan terasa berputar. Aku meraih botol air mineral di nakas dan minum sedikit. Selesai. Benar-benar selesai. Kehancuran Farel tidak terjadi dalam sekejap. Kehancuran adalah proses yang lambat, menggerogoti sedikit demi sedikit. Sama seperti penyakit yang dulu ia hina. Setelah panggilan telepon yang memalukan malam itu, Farel benar-benar terputus. 30 hari batas waktunya di rumah Depok terasa seperti hukuman mati. Dia mencoba mencari pekerjaan. Dia masih menyimpan sedikit arogansi, berpikir bahwa pemecatannya dari Vitaltech hanyalah kecelakaan. Dia menelepon beberapa koneksi lama di industri logistik dan alat kesehatan. Halo, bro. Apa kabar? Dengar-dengar di tempat lo lagi ada lowongan manajer ya? Sapanya pada seorang teman lama, mencoba terdengar santai. Suara di seberang telepon langsung berubah dingin. Oh, Elo, Rel. Iya, ada. Tapi, kayaknya nggak cocok buat Elo, deh. Lo, kenapa? Gue pengalaman, kan? Lo tahu sendiri gue yang bawa kontrak Nusantara Medica ke Vitaltech. Farel masih mencoba menjual prestasinya. Ada tawa sinis singkat. Justru itu masalahnya, Rel. Semua orang di industri ini sekarang tahu siapa Kirana, CEO Nusantara Medica. Dan semua orang tahu apa yang terjadi sama Vitaltech setelah mereka mecat Elo. Gak ada yang mau cari masalah sama Nusantara Medica. Bro, nama lo itu beracun. Maaf ya, Rel. Telepon ditutup. Farel mencoba lagi. Dan lagi. Dan lagi. Jawabannya sama. Penolakan halus. Alasan yang dibuat-buat, atau yang paling jujur. Kami tidak bisa mempekerjakan Anda, Pak Farel. Reputasi Anda mendahului Anda. Namanya masuk daftar hitam. Di blacklist. Industri logistik Jakarta, yang dulu terasa seperti taman bermainnya, kini telah menutup gerbangnya rapat-rapat. Hari ke-30 tiba. Sebuah mobil hitam elegan berhenti di depan rumah Depok. Bukan Kirana. 3 orang pria berjas rapi keluar. Tim pengacara. Selamat siang,
Pak Farel, waktu Anda sudah habis. Kata yang paling senior, suaranya datar. Tapi, saya mau bicara dengan Kirana. Ini rumah saya juga. Saya suaminya. Farel mencoba berteriak. Ibu Kirana sudah mendelegasikan semua urusan pada kami. Dan secara hukum, ini bukan rumah Anda. Anda punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. 2 orang satpam akan mengawasi. Jika Anda menolak, kami akan memanggil pihak berwajib untuk mengeluarkan Anda secara paksa. 1 jam. Dia berlari ke kamar, mengambil pakaiannya, memasukkannya ke koper. Dia berlari ke lemari pajangan, mengambil koleksi jam tangan mewahnya. Itu satu-satunya hartanya yang tersisa. Saat dia mencoba mengambil kunci mobil, salah satu satpam menahannya. Maaf, Pak, mobil ini adalah aset perusahaan atas nama Ibu Kirana. Anda tidak berhak membawanya. Dia diusir dari rumah yang dia tinggali bertahun-tahun hanya dengan 2 koper pakaian dan sebuah kotak berisi jam tangan. Dia pergi ke hotel murah, tapi uang tunai di dompetnya menipis. Dia harus menjual jam-jamnya. Dia pergi ke sebuah toko jam mewah bekas di kawasan Blok M. Pria pemilik toko menatap jam-jam itu dengan curiga. Ini, Rolex Submariner. Yang ini Tag Heuer. Barang bagus, kata si pemilik toko. Tapi Anda jualnya buru-buru sekali. Pak, lagi butuh uang, ya? Farel menelan ludahnya. Arogansinya luntur. Berapa Bapak berani ambil? Pria itu menyebutkan angka yang jauh di bawah harga pasar. Kalau jual cepat, segini, Pak. Farel tahu dia dirampok, tapi dia tidak punya pilihan. Dia butuh uang. Dia menyerahkan jam-jam itu, satu persatu. Jam-jam yang dulu dia pamerkan di depan teman-temannya. Jam-jam yang dibeli dengan uang istrinya. Dia menerima gepokan uang tunai yang terasa panas di tangannya. Uang itu tidak bertahan lama. Setelah membayar utang kartu kredit yang jumlahnya ternyata lebih besar dari dugaannya, karena Kirana menghentikan pembayaran otomatisnya, dia sadar dia harus mencari tempat tinggal yang murah. Dia berakhir di sebuah kamar kos sempit di Bekasi. Kamar ukuran 3 kali 4 meter. Panas. Kamar mandi di luar, berbagi dengan 10 penghuni lain. Bau rokok dan mie instan basi menempel permanen di dinding. Dia, yang terbiasa tidur di kasur king size dengan pendingin ruangan, kini harus tidur di kasur busa tipis dengan kipas angin kecil yang berisik. Dia harus bekerja, tapi tidak ada kantor yang mau menerimanya. Dia terpaksa mengambil pekerjaan serabutan. Kerja kasar. Dia menjadi kuli angkut di salah satu gudang di kawasan industri MM2100. Mengangkat box-box berat dari pagi sampai sore. Punggungnya sakit setiap hari. Tangannya yang dulu mulus kini melepuh dan kapalan. Gajinya harian, cukup untuk bayar kos dan makan mie instan. Di tengah keputusasaannya, dia mencoba menghubungi satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya. Selesai. Dia menelepon nomor gadis itu. Tidak aktif. Dia mencoba mengirim pesan lewat media sosial. Akunnya sudah ditutup. Dia bertanya pada seorang teman lama di Vitaltech yang masih mau membalas pesannya. Salsa? Oh, dia udah nggak ada. Rel, seminggu setelah lo dipecat, orang tuanya datang dari Medan. Mereka malu besar. Katanya si Salsa diusir dari keluarga. Dia dipulangkan paksa ke kampungnya. Kasihan juga, sih. Tapi ya, dia cari gara-gara sama istri CEO. Farel menatap layar ponselnya. Dia benar-benar sendirian. Di saat bersamaan, di belahan Jakarta yang lain, Kirana sedang bertarung dalam perangnya sendiri. Kemoterapi adalah neraka. Tubuhnya, yang dulu bugar karena yoga dan pilates rahasia, kini terasa ringkih. Dia menghabiskan hari-harinya di kamar tidur utama di rumah ibunya. Dia menolak dirawat di rumah sakit. Dia ingin berada di tempat yang familiar. Setiap siklus kemo menghantamnya seperti badai. Mual yang hebat, lemas yang membuatnya tidak bisa mengangkat kepala dari bantal, dan rasa logam yang aneh di mulutnya yang membuat semua makanan terasa seperti abu. Dika tetap datang setiap hari. Dia membawa tablet, bukan tumpukan dokumen. Dia duduk di samping tempat tidur Kirana. Rapat Dewan Direksi kemarin lancar, Bu. Lapor di Kaplan. Semua setuju dengan rencana ekspansi ke Bandung. Saya sudah tanda tangan berkas awal atas nama Ibu. Kirana hanya mengangguk lemah. Matanya terpejam. Bagus. Dika, lanjutkan. Dan soal rumah Depok. Sudah laku, Bu. Pembelinya langsung bayar tunai. Harganya di atas pasar.
Syukurlah, bisik Kirana. Sumbangkan semua perabotnya. Aku tidak mau melihatnya lagi. Sudah saya laksanakan, Bu. Ibunya, Indira, tidak pernah jauh. Wanita paruh baya itu dengan sabar menyuapinya bubur, mengelap keringat dingin di keningnya, dan memijat kakinya yang pegal. Kamu hebat, Enduk, kata ibunya suatu sore, sambil menyisir rambut Kirana yang mulai rontok. Ibu tidak pernah tahu kamu sekuat ini. Memimpin perusahaan sebesar itu sendirian, sambil pura-pura jadi ibu rumah tangga. Kirana tersenyum tipis. Kirana belajar dari ibu. Ibu juga kuat, membesarkan Kirana sendirian. Lalu, momen itu tiba. Saat dia keramas, segumpal besar rambutnya tertinggal di tangannya. Dia menatapnya. Air mata menggenang, tapi bukan karena sedih, karena marah. Dia memanggil ibunya. Ibu, tolong panggilkan tukang cukur. Sore itu, dia duduk di kursi menghadap cermin. Rambutnya yang panjang dan terawat, yang dulu sering dipuji Farel, dicukur habis. Plontos, dia menatap bayangannya di cermin. Seorang wanita pucat, dengan mata yang cekung karena lelah, dan kepala botak. Dia terlihat rapuh, tapi matanya menyala. Ini bukan akhir. Ini adalah pembersihan. Bulan-bulan berlalu. Siklus kemoterapi selesai. Tubuhnya perlahan pulih. Dia mulai berolahraga ringan. Rambutnya mulai tumbuh. Tipis, tapi ada. 6 bulan setelah diagnosis, dia duduk di ruang praktik dokter onkologinya. Luar biasa, Bu Kirana, kata dokter itu, tersenyum lebar sambil melihat hasil scan terbaru. Sel kankernya sudah tidak terdeteksi. Bersih, Anda dalam masa remisi. Kirana menarik napas dalam. Napas pertama yang terasa benar-benar lega setelah sekian lama. 2 minggu kemudian, gedung Nusantara Medika gempar. Kirana berjalan memasuki lobi. Bukan lagi Kirana yang menyelinap lewat pintu samping. Dia berjalan lewat pintu utama. Dia tidak memakai wig. Dia membiarkan rambutnya yang kini tumbuh pendek seperti rambut pria terlihat jelas. Dia mengenakan setelan blazer merah marun yang tegas. Semua karyawan yang berpapasan dengannya berhenti, menatap, lalu menunduk hormat. Bisik-bisik menyebar seperti api. Itu Bu Kirana, CEO kita. Dia sembuh. Dia tidak langsung ke ruangannya di lantai atas. Dia pergi ke auditorium utama, tempat semua manajer dan kepala divisi sudah dikumpulkan oleh Dika. Dia naik ke atas panggung. Dia berdiri di podium, menatap ratusan wajah yang memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu, kagum, dan takut. Selamat pagi, suaranya tenang, menggema di ruangan itu berkat mikrofon. Nama saya Kirana. Selama bertahun-tahun, banyak dari Anda mengenal saya sebagai bayangan dari Ibu Indira, komisaris utama kita. Anda mungkin hanya mendengar nama saya dalam memo-memo internal. Hari ini, saya berdiri di sini agar tidak ada lagi keraguan. Dia menatap lurus ke depan. Saya adalah pendiri Nusantara Medika. Saya yang membangun perusahaan ini dari nol. Dan mulai hari ini, saya akan memimpin Anda secara terbuka, dari meja ini. Dia berhenti sejenak. Kita telah melalui banyak hal. Saya juga telah melalui perang saya sendiri. Dia menyentuh rambut pendeknya sekilas. Tapi kita berdua, saya dan perusahaan ini, berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Kita akan berekspansi. Kita akan menjadi lebih besar. Kita akan menjadi yang nomor 1, tanpa kompromi. Sekarang, mari kita mulai bekerja. Ruangan itu hening sesaat, lalu meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Sang ratu telah kembali ke singgasananya. 1 tahun kemudian, udara Bandung pagi itu sejuk dan bersih. Di sebuah ruang rapat modern di Jalan Dago, Kirana berdiri di depan layar presentasi. Dia terlihat sangat berbeda. Tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Dia tidak lagi pucat. Wajahnya bersinar sehat. Rambutnya yang dulu dicukur habis kini telah tumbuh menjadi potongan pixie cut yang sangat pendek dan stylish, disemir warna coklat terang. Dia mengenakan kemeja linen putih dan celana palazzo berwarna krem. Dia memancarkan aura ketenangan dan otoritas yang tak terbantahkan. Dia sedang memimpin rapat final untuk pembukaan cabang baru Nusantara Medika di Bandung. Strategi distribusi untuk area Priangan Timur harus kita matangkan, katanya, suaranya lugas dan jelas. Dika, tolong pastikan tim logistik berkoordinasi dengan vendor lokal. Saya mau hari pertama peluncuran,
Tidak ada satupun rumah sakit rekanan yang telat menerima pasokan. Siap, Bu. Jawab Dika, yang duduk di ujung meja. Dia masih setia mendampingi, kini dengan jabatan baru sebagai wakil direktur utama. Rapat selesai dengan sukses. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan hormat. Kirana yang baru ini lebih fokus, lebih tegas, namun juga lebih bijak. Dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Sore itu, dia tidak kembali ke hotel. Dia pulang. Baginya kini bukan lagi rumah mewah yang penuh fasad di Depok. Dia kini tinggal di sebuah villa yang tenang di kawasan Dago Pakar. Sebuah rumah satu lantai dengan banyak kaca, dikelilingi taman bunga yang rimbun. Dari teras belakangnya, pemandangan kota Bandung terhampar seperti permadani berkelip di malam hari. Dia mengganti pakaian kerjanya dengan kaftan katun yang nyaman, lalu duduk di teras, memegang secangkir teh jahe hangat. Dia menikmati keheningan, sesuatu yang dulu tidak pernah dia miliki. Tak lama kemudian, Dika datang. Dia membawa beberapa dokumen terakhir yang perlu ditandatangani. Semua beres, Bu. Peluncuran lusa sudah siap 100%. Lapor Dika sambil duduk di kursi rotan di seberangnya. Kerja bagus, Dika. Seperti biasa, Kirana tersenyum, menandatangani dokumen itu. Setelah urusan pekerjaan selesai, mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Dika memandangi atasannya itu. Dia melihat Kirana yang dulu tegang dan selalu waspada. Lalu dia melihat Kirana yang hancur dan sakit di ranjang rumah sakit. Dan kini, dia melihat wanita di depannya. Tenang, utuh, dan damai. Bu, Dika memulai dengan sedikit ragu. Ibu terlihat bahagia. Kirana menoleh. Senyumnya melebar. Aku memang bahagia, Dika. Setelah semua yang terjadi, setelah Pak Farel dan perjuangan ibu melawan penyakit, Dika berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Anda tidak ingin mencari pasangan lagi, Bu? Maksud saya, Anda masih muda. Anda pantas mendapatkan seseorang yang baik. Kirana tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Dia memandang ke arah matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna oranye dan ungu. Dia menarik napas, menghirup udara sejuk Bandung. Dulu, aku pikir kebahagiaanku bergantung pada seorang pria, katanya pelan, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku membangun seluruh hidup rahasiaku, topengku, agar aku bisa menjadi istri biasa untuk Farel. Aku pikir, jika aku memberinya segalanya, rumah, uang, kesuksesan palsu, dia akan mencintaiku dan aku akan bahagia. Dia tertawa kecil. Ternyata, aku salah besar. Aku mencoba mengisi kekosongan di dalam dirinya, padahal aku sendiri kosong. Dia menatap Dika. Penyakit itu, dan pengkhianatan itu. Rasanya seperti kiamat. Tapi ternyata, itu adalah awal yang baru. Saat aku kehilangan rambutku, aku merasa seperti kehilangan topeng terakhirku. Yang tersisa hanyalah aku. Kirana. Bukan istri siapa-siapa. Bukan CEO rahasia. Hanya aku. Dia mengangkat cangkir tehnya. Mungkin suatu hari, Dika, aku tidak menutup hati. Jika ada pria baik yang bisa menerima aku apa adanya, aku akan menyambutnya. Dia berhenti, menatap matahari terbenam dengan mata yang jernih. Tapi untuk saat ini, lanjutnya, aku akhirnya bisa menikmati hidupku sendiri. Aku bisa bernapas lega. Aku bisa bangun pagi dan memutuskan apa yang aku inginkan hari ini. Ternyata, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki pasangan, tapi tentang memiliki harga diri. Dan setelah sekian lama, aku akhirnya menemukan harga diriku kembali. Dika mengangguk, tersenyum tulus. Dia mengerti. Kirana menatap pemandangan di depannya. Dia telah melalui badai dan keluar sebagai pemenang. Dia tidak lagi memakai topeng. Dia adalah sang direktur. Tapi kali ini, dia juga adalah Kirana. Dan itu saja, sudah lebih dari cukup.